Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Risma Kumalasari. Di sini saya akan memaparkan makalah final terkait penyakit zoonosis, yakni penyakit schistosomiasis. Baik, langsung saja. Terdapat 5 pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama terkait definisi dari schistosomiasis, yang kedua prevalensi, yang ketiga epidemiologi, yang keempat siklus penularan, yang kelima faktor risiko, dan yang terakhir upaya pencegahan dan pengendalian dari penyakit schistosomiasis. Baik, langsung saja yang pertama terkait dengan definisi. Schistosomiasis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh beberapa jenis cacing parasit darah seperti Schistosoma japonicum, Schistosoma mansoni, dan Schistosoma haematodium. Cacing parasit tersebut dapat hidup di dalam pembuluh darah yang terletak di hati, di antara hati dan usus, serta di pembuluh darah yang terletak di dekat kantung kemih manusia, seperti pada slide berikut. Selanjutnya, prevalensi. Penyakit schistosomiasis tergolong penyakit kuno yang dapat ditemukan di beberapa negara-negara berkembang di dunia, seperti negara berkembang yang ada di Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan juga Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Penyakit ini di Indonesia disebabkan oleh cacing yang dinamakan Schistosoma japonicum, melalui keong yang bernama Onkemelania hipunsis lindeosis sebagai perantara, sehingga penyakit ini juga dikenal sebagai penyakit demam keong. Kemudian di Indonesia, Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yang dimana wilayah dari provinsi ini terhempas luas dengan kekayaan sumber alam yang melimpah, mulai dari lautan hingga pegunungan. Namun di antara hamparan kekayaan alam yang melimpah tersebut, ternyata Provinsi Sulawesi Tengah merupakan satu-satunya wilayah di Indonesia yang menjadi habitat dari keong tersebut. Nah, keong Oncomelania hupensis lindoensis adalah jenis keong amfibi yang menjadi perantara dari cacing Schistosoma japonicum untuk berkembang biak dan menginfeksi manusia serta hewan mamalia sehingga dapat menyebabkan penyakit schistosomiasis ini. Kemudian penyakit schistosomiasis di Indonesia bersifat endemis, yang berarti hanya dapat ditemukan di daerah yang habitat dari keong Oncomelania hupensis lindoensis ini ada. Nah, daerah yang menjadi habitat dari keong perantara tersebut dikenal dengan istilah daerah fokus, yang terjadi menjadi 2 habitat, yaitu habitat primer dan habitat sekunder, seperti pada slide berikut. Pada slide ini dinamakan habitat primer, yakni daerah pinggiran hutan, dalam hutan, dan tepi danau. Nah, adapun daerah-daerah tersebut berada di Desa Uasa, Nopu, di Desa Tomano, Lindu, Kabupaten Sigi, dan di Desa Lengkeka, Beda, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Nah, di bawah ini merupakan habitat sekunder, yakni bekas persawahan, bekas perkebunan, dan bekas saluran irigasi. Selanjutnya, adapun data prevalensi schistosomiasis pada hewan reservoir masih sangat terbatas karena terkendala pembiayaan untuk surveillance terhadap hewan. Studi schistosomiasis pada hewan di Lembah Lindu pada tahun 2013 menunjukkan rata prevalensi yang tinggi, yakni 24,66% pada berbagai hewan. Situasi ini tidak banyak berubah berdasarkan studi tahun 2016, menunjukkan prevalensi schistosomiasis pada hewan mamalia di dataran tinggi Lindu sebesar 40%. Nopu sebesar 36,44% dan Bada sebesar 5,56%. Selanjutnya terkait dengan epidemiologi dari penyakit schistosomiasis. Nah, secara global sekitar 200.000 kematian dikaitkan dengan schistosomiasis setiap tahun. Diperkirakan sekitar 600 juta orang di 79 negara menderita penyakit schistosomiasis ini. Schistosomiasis di Indonesia pertama kali dilaporkan oleh Buller dan Teiss pada tahun 1937.
Ditemukan kasus pada laki-laki yang berumur 35 tahun yang berasal dari desa Tomado, Dataran Tinggi yang kemudian meninggal di rumah sakit di Palu, Sulawesi Tengah. Oleh sebab itu, schistosomiasis di Indonesia hanya ditemukan di Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya adalah terkait siklus penularan dari penyakit schistosomiasis ini. Nah, dapat kita lihat pada slide ini, penularan dari schistosomiasis adalah telur cacing Schistosoma japonicum keluar melalui tinja penderita. Nah, kemudian telur akan menetas, seperti pada gambar ini. Telur akan menetas di dalam air dan menjadi mirasidium yang akan menembus ke dalam tubuh ke orang perantara. Yang akan menembus ke dalam tubuh keong perantara tersebut. Nah, di dalam tubuh keong, mirasidium akan berkembang menjadi sporokista dan selanjutnya berkembang menjadi sekaria. Seperti ini. Dan kemudian berkembang menjadi sekaria atau larva cacing. Nah, sekaria kemudian akan berenang keluar dari tubuh keong dan menginfeksi dengan cara menembus pori-pori kulit manusia atau hewan mamalia yang melintasi area perairan yang mengandung sekaria ini. Nah, di dalam tubuh manusia, sekaria akan berkembang menjadi cacing dewasa yang dapat hidup dan bertahan selama 5-10 tahun. Nah, dari penjelasan ini dapat kita lihat bahwa sekaria ini dapat hidup sangat lama di dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia, sekaria ini akan hidup di dalam pembuluh darah dan hati manusia. Cacing dewasa tersebut kemudian akan menuju pembuluh darah dan usus untuk bertelur. Lalu telur cacing akan menembus usus dan akan keluar bersama dengan tinja penderita. Nah, seperti ini gambar dari cacing dewasa yang berada di dalam pembuluh darah manusia. Selanjutnya, adapun gejala dari penyakit schistosomiasis ini dibagi menjadi 3 tahap dengan gejala yang berbeda-beda. Nah, adapun stadium 1 itu berlangsung selama 2-3 hari setelah infeksi dan antara minggu ke-6 hingga ke-8. Adapun gejalanya adalah alergi kulit, demam, lemas, mual, muntah, diare, disertai darah, kemudian batuk berdarah. Pada stadium 2, 6-8 bulan setelah infeksi. Adapun gejalanya penurunan berat badan pada manusia, kemudian demam dan pembengkakan hepar dan limpa. Stadium 3 lebih dari 8 bulan setelah infeksi. Gejalanya adalah kurang darah atau anemia, kemudian pelebaran pembuluh darah dan juga pembengkakan perut. Nah, pada penjelasan ini dikatakan juga bahwa gejala awal penyakit schistosomiasis seringkali tidak disadari sebab gejalanya menyerupai gejala penyakit lain seperti diare, sakit perut biasa, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor risiko dari penyakit schistosomiasis ini. Nah, di sini ada 4. Yang pertama terkait dengan jenis pekerjaan, kemudian penggunaan jamban seseorang, kemudian penggunaan air bersih, dan keberadaan tempat tinggal setiap individu. Pembahasan selanjutnya adalah upaya pencegahan dan pengendalian penyakit schistosomiasis. Nah, agar dapat terhindar dari penyakit schistosomiasis, maka perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan alat pelindung diri seperti kaos tangan, seperti pada slide ini, kaos tangan dan juga sepatu boots ketika akan melewati pekerja atau ketika sedang bekerja pada daerah yang terdapat keong perantara penyakit schistosomiasis ini. Kemudian lakukan aktivitas buang air besar dan pada jamban yang sehat agar telur cacing tidak masuk dan menetas di perairan seperti pada gambar ini. Dan juga lakukan pemeriksaan pada sumber air bersih. Pastikan sumber air bersih bebas dari keong Onchomelania cubensis lindoensis. Dan juga kenali daerah fokus dan habitat keong perantara tersebut di lingkungan sekitar kita. Dan hindari mengembalakan ternak di daerah fokus dan habitat alami keong perantara tersebut.
Selanjutnya, jika masyarakat di daerah fokus merasakan gejala penyakit skistosomiasis, sebaiknya langsung melapor pada petugas kesehatan di laboratorium terdekat untuk memeriksakan lebih lanjut. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan cara kotoran atau tinja dengan menggunakan mikroskop untuk menemukan ada atau tidaknya telur cacing pada tinja yang diperiksa. Kemudian jika pada tinja ditemukan telur cacing, maka petugas kesehatan akan memberikan obat bagi penderita penyakit skistosomiasis dengan dosis sesuai berat badan berdasarkan anjuran Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Agar terbebas dari penyakit skistosomiasis, masyarakat diharapkan mengumpulkan tinja ketika setiap kali dilakukan kegiatan pengumpulan tinja oleh petugas kesehatan dan mengikuti pengobatan massal skistosomiasis, utamanya masyarakat yang berada di daerah endemik penyakit skistosomiasis. Dalam hal ini, masyarakat yang berada di daerah Sulawesi Tengah. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.